Hari ini Indonesia, Nusantara, kekurangan seniman pelawak. Jadi seorang yang memiliki jiwa petarung itu dia bisa mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Terbentuknya Empat Sekawan itu membuat stigma juga bahwasanya katanya nih Abah Komar ini pelawak terkejam pada saat itu tuh kenapa sih, Bah? Iya, saya juga baru sadar kemarin-kemarin. Saya kan gini, orang yang memiliki jiwa petarung, Mbak Fe, orang yang memiliki jiwa petarung, dia kayak pohon pisang karakternya. Jadi kalau mau berhasil, jatuh bang, gagal, coba lagi. Karakter mesti kayak pohon pisang. Tahu pohon pisang? Tahu. Cuma punya jantung, nggak punya hati. Oh. Nggak usah pikirin, nggak usah baper-baper gitu. Nah. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau mau jadi seorang yang berhasil, dia harus punya jiwa petarung satu, punya ilmu rawa rontek. Rawa rontek. Dibunuh mati hidup lagi, dibunuh mati hidup lagi, dibunuh mati hidup lagi. Jadi seorang yang memiliki jiwa petarung itu dia bisa mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Haji Komar udah berapa kali dibunuh karakternya. Karakter assassination, nggak ada urusan, jatuh bangun, dibunuh mati hidup lagi. Jadi politisi petarung itu, pelawak petarung itu dia bisa mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Dan karakternya dia seperti pohon pisang, cuma punya jantung, nggak punya hati. Jangan suka main hati. Kalau mau berhasil jangan suka main hati gitu ya. Itu jadi kok disakitin laki-laki, bangun lagi, enggak main hati. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman perempuan, kalau berduaan sama cowok, jangan suka pakai perasaan. Karena cowok itu 90% logika. Secara psikologis nih, itu sudah begitu. Itu hasil penelitian para psikolog internasional. Laki-laki itu didominasi 90% logika, 10% perasaan. Bahkan laki-laki itu cenderung nggak punya perasaan. Laki-laki. Beda sama perempuan, 90% perasaan. 10% logika. Mana testimoninya, mana contohnya? Kalau laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Kalau perempuan, lihat anak sakit, perasaan dulu ya. Nangis dulu, lihat anak sakit, nangis. Baru logikanya jalan. Harus diobati. Baru ingin rumah sakit. Tapi kalau laki-laki agak, dia lihat anak sakit, anak sakit, rumah sakit, logika dulu yang jalan. Begitu pulang dari rumah sakit baru dia nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Jadi bukan karena perasaan yang main. Emang logika. Jadi kalau deketin cowok, main ngobrol sama laki nanti, suami jangan suka main perasaan, ajak main logika dia. Cuman kan saya bilang kalau deket perempuan jangan pakai logika, dekati perasaannya, sentuh perasaannya maka dia akan memberikan segalanya. Itu suka disalahgunakan akhirnya. Jadi ada yang hal-hal yang nggak bener sebenarnya. Sebagai seorang guru dan dosen, Pak Haji suka kasih nasihat sama para mahasiswi. Belajar ilmu psikologi sehingga tuh laki-laki biar ngomong apapun kamu udah bisa nebak lihat tatapan matanya. Jadi muka laki-laki bisa ketahuan dia ngomong bagaimanapun di aslinya bisa ketahuan sama kita yang tahu psikologi. Oh iya padahal dalam hati lu nipu gue. Itu jangan main perasaan lah ya, Bah. Pokoknya udah kita harus balance tuh keduanya gitu ya. Gitu. Nah, apa sih, Bah, yang membuat Abah tuh akhirnya kayak ini mengumpulkan nih, gue harus bikin grup yang orang-orangnya tuh ada ini dan ini gitu. Apa, Bah? Abah kan juga stigmanya tuh juga bukan cuma terkejam tapi terjenius juga. Karena pada saat terbentuk Empat Sekawan, terus Empat Sekawan tuh namanya melambung tinggi gitu. Apa sih kriteria apa yang Abah lihat kayak kayaknya Empat Sekawan tuh harus diisi sama orang-orang ini tuh apa, Bah? Kriterianya, Bah? Lama juga saya perhatiin. Itu duet Ginanjar Dery itu belum ada sampai sekarang. Yang gantiin. Nggak ada. Tuh anak berdua. Dia bisa membahas sesuatu begitu kental masuk. Jadi kemampuan lawak itu, kemampuan seorang pelaku seni humor itu ada dua.
ada dia punya dua kecerdasan, linguistic intelligence satu, di lawakannya di verbal. Lawakan sekarang kan lebih banyak lebih dominan di verbal, omongan, kata-kata, plesetan, termasuk nyela akhirnya. Verbalnya, ini kemampuan verbal Dery dan Ginanjar luar biasa. Membahas satu soal, mendeskripsikan satu soal yang berakhir pada letupan humor. Ini luar biasa. Cerdas ya anak dua. Eman, dia nggak kuat verbalnya, tapi di slapstick. Dia kecerdasan kinestetiknya tinggi. Kecerdasan gitu. Dia ngomong, itu kecerdasan kinestetik namanya. Jadi slapsticknya tinggi. Jadi lengkap pas kawan itu. Kemampuan verbalnya ada di Dery dan Ginanjar. Luar biasa, saya kagum sekali. Di slapsticknya di Eman. Makanya Eman lebih banyak dibully oleh Ginanjar dan Dery. Gitu. Saya menutup semua. Saya bisa main verbal, saya bisa main slapstick gitu. Saya nggak ada urusan. Alaji Komar kalau udah ngelawak pakai kolor doang, dari ke atas nggak ada urusan. Yang penting orang ketawa. Yang penting ketawa dan masih etikanya masih terjaga gitu. Itu yang kemudian dibentuk 4 sekawan dan anehnya mereka mau bikin grup lawak 4 sekawan. 4 sekawan itu Pak Haji waktu itu dapat inspirasi waktu dari tol Tomang baru dibuka, belum dibuka deh. Dari Tomang ke Tangerang pakai mobil, masih mobil sederhana, di tengah jalan sendirian itu 4 sekawan. Ada dulu terkenal kan 4 sekawan. Bagus juga nih Mas. Langsung bikin leaflet apa segala macam, kirim leaflet, dan 2 tahun kemudian dipanggil oleh Multivision Plus ya waktu itu. Berarti nggak cuman sekedar ya cocok aja, tapi harus ada strateginya juga ya, Mbak. Dan di grup lawak itu perlu ada orang yang dia fungsinya kalau bahasa lawaknya dalang, yang ngatur gitu. Gitu. Ada figur yang kita percaya untuk mendesain pergelaran dari awal sampai akhir itu. Dia ngatur, dia masuk. Kemampuan itu dimiliki oleh Dery Sudarisman namanya. Gitu. Pak Haji sih janji mau bangun lagi 4 sekawan. 4 sekawan. Ketemu. Tapi masih sering ketemu nggak, Bah? Masih sering suka komunikasi. Pak Haji sih masih punya harapan bisa sukses di episode kedua nih, episode hari-hari. Kan udah pada tua semua kan. Gitu. Jadi ada 4 sekawan jilid 2 gitu, part 2 gitu. Yang terbaru nih, new 4 sekawan gitu ya. Dia sukses di hari Tungguin tua. Ya humorian semuanya. Sukses di hari tua sesuatu yang sebuah keniscayaan, sukses di hari tua. Nggak ada pensiun, itu seniman, guru nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Pensiunnya nggak ada. Gitu, Kak P. Iya, Bah, ngomong-ngomong tentang berkomedi kan pasti ada rules di dalam berkomedi gitu ya, Bah. Ada rules di dalam berkomedi gitu. Itu sulit gak sih, Bah, berkomedi itu untuk berkomedi tapi tetap sesuai dengan rulesnya, tidak menyakiti hati orang lain dan sebagainya gitu, Bah? Ada seorang master pelawak, seniman pelawak. Di Indonesia ini ada pelawak yang paripurna itu. Dulu gelar itu disandang oleh Bing Slamet. Bing Slamet, paripurna dia. Slapsticknya luar biasa, verbalnya luar biasa. Ada kemudian setelah Bing Slamet, ada satu surat kabar ketika Pak Bagio, S. Bagio wafat. Dinyatakan dalam surat kabar itu adalah satu-satunya pelawak yang selama hidupnya, selama melawak nggak pernah ngomong jorok. Itu S. Bagio. Benyamin, multitalenta. Bing Slamet, S. Bagio, Benyamin, Jojo termasuk legendaris. Ada roles. Di grup pelawak itu harus ada. Ketika tampil solo, yang sekarang banyak teman-teman komika sebagai komika tampil dalam format stand up comedy, dia ada roles juga.
ada rules, ada rumus stand up comedy, ada ilmunya. Juga di grup ada. Dan itu lahir bisa karena autodidak, karena pengalaman dari panggung ke panggung, bisa juga dipelajari secara saintis. Ada ilmu lawaknya sebenarnya. Ilmu lawak itu namanya lawalogi. Ada teori lawak. Ada ilmunya. Ada, bukunya ada. Dan itu almarhum Mas Tri, almarhum menyusun buku itu. Cuma saya tidak beredar. Jadi kalau misalkan ada pelawak-pelawak muda yang mau menjadi komedian gitu, sebenarnya bisa belajar ya, Bah? Belajar, dan saya mensupport idenya Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kalau teman-teman, kan boleh diulang ini. Hari ini seniman pelawak itu termasuk makhluk langka, makhluk yang harus dilindungi oleh undang-undang perbakalan. Di Indonesia ratusan perguruan tinggi 1 tahun bisa melahirkan sarjana komputer, sarjana ekonomi, sarjana hukum, tapi tidak ada satu perguruan tinggi di Indonesia ini mampu melahirkan seorang pelawak dalam 1 tahun. Langka. Tingkat kelahirannya sangat rendah, tapi tingkat kematiannya tinggi sekali. Ini pelawak tuh. Sehingga makanya harus dilestarikan gitu. Pak Haji sangat mengapresiasi adanya ide gagasan untuk akademi seni lawak misalnya. Apa sebenarnya sih yang pengen jadi pelawak masuk ke akademi teater, jurusan teater. Karena dia dipelajari secara saintis bagaimana dia berekspresi, mendramatisir, bagaimana ilmu teater, ilmu drama itu ada di akademi teater. Berarti pelawak itu harus berangkat dari teater juga. Teater, gitu. Tapi kalau ada akademi sekolah tinggi lawak misalnya, sekolah tinggi humor Indonesia, sebuah keniscayaan, kenapa enggak? Iya. Bisa jadi sekolah tinggi humor. Saya sangat mengapresiasi untuk itu. Dan kenapa enggak ya? Segera mesti direalisasi karena memang kita haus orang-orang yang memiliki sense of humor. Hari ini masyarakat kita kehilangan sense of humor. Sense of humor, rasa humor. Dan itu harus dibangun. Kenapa demikian, Mbak? Kenapa kehilangan sense of humor? Hari ini sedang terjadi proses pergeseran peradaban yang begitu cepat. Ada proses digitalisasi, ada proses era ICT, Information Communication and Technology. Ponsel adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Ustadz juga senangnya pegang handphone daripada pegang tasbih kan gitu. Iya kan? Kan bisa baca Al-Qur'annya di handphone. Cuma ini jadi bagian. Nah, teman-teman nggak boleh reaktif terhadap situasi perubahan pergeseran peradaban ini, tapi harus proaktif. Kita harus masuk ke dalamnya. Seperti halnya kita, kalau kau menghadapi rintangan dan tantangan, jangan menghindar, kau harus masuk ke dalamnya dan taklukkan tantangan itu. Teknologi harus kita kuasai, bukan kita dikuasai teknologi. Sense of humor itu dampak psikologis dari peradaban yang sedang bergeser. Untung aja ada salah satu stasiun televisi kita yang masih konsisten untuk membangun kebersamaan masyarakat penonton Indonesia dalam upaya untuk membangun sense of humor, rasa humor. Masyarakat Indonesia itu sense of humor sangat tinggi. Tapi ketika kondisi seperti ini agak kehilangan nuansa gitu. Humor ya Indonesia. Berbicara membangun sense of humor Indonesia. Nah, kita lagi mengumpulkan nih, mengumpulkan komedian-komedian yang lawas-lawas, yang senior-senior di sini kita wawancara gitu, biar anak-anak yang muda tuh juga tahu kalau misalkan kita punya komedian-komedian senior yang hebat-hebat banget dulunya gitu, Iya, makanya kita sering wawancara kayak Pak Edi Gomblo, ada masih hidup ya? Iya, masih ada di Jogja gitu. Terus ada Om Jimmy Gideo dan lain-lain gitu. Sekarang ada Abah datang ke sini. Dengan kita bener-bener seneng banget ada Abah di sini sekarang. Ngomong-ngomong soal peradaban nih, kan Abah udah sebagai komedian yang istilahnya makan asam garam di dalam dunia komedi gitu lah ya. Itu perkembangan dunia komedi saat ini menurut Abah gimana, di Indonesia ini? Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Sudah waktunya perlu ikut campur tangan
perlu campur tangan dari pihak yang punya kompetensi, punya otoritas. Ya, kita sangat berharap. Kalau dulu ada Paguyuban Pelawak Indonesia, sekarang ada Majelis Pengajian Pelawak Indonesia. Tidak eksklusif. Paski juga kita sangat berharap, sekarang sudah ada Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, supaya membangun paradigma berpikir futuristik. Berpikir futuristik itu berpikir tidak hanya 3-4 tahun ke depan, tetapi berpikir 25-50 tahun ke depan. Dunia humor Indonesia bagaimana 20 dan 50 tahun ke depan. Itu yang perlu kita bangun, grand design, master plan kita. Kenapa tidak? Sebab de factual banyak teman-teman seniman pelawak yang hari ini dia menjadi seorang miliarder. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang basically dia menghasilkan sesuatu material yang orang lain melihatnya, oh cukup luar biasa ya. Basically dia seorang pelaku seni humor. Artinya profesi menjadi seorang pelawak itu sebuah keniscayaan untuk dikelola secara profesional. Sebagai jaminan kehidupan dia, gitu. Kenapa tidak? Coba kan ini belum ada yang serius. Saya sih berharap Humoria Indonesia menjadi pelopor. Amin. Menjadi pelopor, tidak hanya pada sisi produk, tapi ini awal yang baik. Amin. Produk ini kan sedang menggali. Menggali. Kumpulkan para pakar, para budayawan dan antropolog, sosiolog oleh Humoria Indonesia untuk diajak bicara secara saintis ke depan. Karena canda dan dakwah itu secara psikologi, humor itu secara psikologis, dan ini statementnya dari seorang psikolog kesehatan, meningkatkan imunitas, daya tahan hidup seseorang. Humoria Indonesia harus ambil bagian untuk ini, mengumpulkan para pakar, antropolog, budayawan, para pelaku seni panggung dan film itu sendiri, pelaku seni humor, sosiolog, untuk membuat sebuah grand design, master plan ke depan 25-50 tahun ke depan, untuk menciptakan sosok-sosok seniman pelawak petarung, di mana dia menguasai ilmu lawak yang begitu tinggi dan ditransfer knowledge, ditransfer kepada anak-anak bangsa. Kan banyak pelawak sekarang dihitung sama jari sudah bisa. Siapa sih pelawak senior? Hanya bisa dihitung dengan jari, nggak ada lagi. Nah, tingkat makanya nih kelahirannya sangat rendah. Makanya tadi bener Mbak, 4 sekawan perlu jilid 2 tuh Mbak. Ya. Jilid 2. Bener, tungguin ya Humorian semuanya. Ada 4 sekawan jilid 2. 4 sekawan jilid 2. Biar lebih seru lagi nih. Saya berharap juga sama Deddy Miing Bagito, sama Eko Patrio. Positioningnya luar biasa kan. Cagur, para calon guru tuh, Denny Cagur, Wendy Cagur, Narji Cagur, dia sedang ambil S2 kalau nggak salah tuh. Saya berharap semuanya, Jarwo kuat dengan Komeng luar biasa, tidak hanya mengeksplor secara pribadi kemampuan dan potensi yang ada, tetapi juga melakukan transfer knowledge, gitu, nggak cuma buat sendiri gitu. Hari ini pelawak kekurangan, hari ini Indonesia, Nusantara kekurangan seniman pelawak hari ini, gitu. Kalau lihat fakta yang ada. Oke. Gitu Mbak Fe. Iya benar. Nih Om ngomong-ngomong tentang tadi ada banyak banget grup pelawak, ada Bagito, ada Diamor, ada 4 sekawan juga Diamor gitu. Group, Patrio Group. Itu memang dari dulunya tuh, iya
dulu awalnya dunia komedi itu lebih banyak grup ya Om. Di dunia komedi itu awalnya grup gitu ya, berangkat dari grup semua gitu ya Bah. Grup dari mulai Kuartet Jaya, grup, Bing Slamet, Edi Sud, Iskak, Ateng, kemudian BKAK grup, yang banyak lah saya. Iya, pokoknya grup-grup semua. Banyak itu dari grup. Makanya Abah berangkat dari grup juga dari gitu. Grup di samping memang kemampuan solo karirnya, solo melawak solonya, kemampuannya luar biasa. Misalnya seorang almarhum Bing Slamet, seorang S Bagio, seorang banyak yang dia tampil sendirian, setengah jam dia bisa tampil sendirian buat orang tertawa. Luar biasa. Saya mendengar Bing Slamet itu mampu hampir 1 jam dia sendirian aja, dan orang terhibur gitu. Hari ini kita kekurangan itu. Kita bersyukur dengan adanya teman-teman kita yang menjadi komika dalam stand up comedy. Ini dengan bukan format baru sih, itu kan format stand up comedy udah lama. Terus sekarang ini lagi karena memang inovasi lagi diadopsi dari Amerika. Amerika tuh banyak dia solo, di stand up comedy dia ngelawak sendirian di kafe, di restoran, MC sendirian gitu. Itu mulai dari sana gitu. Dia diadopsi lah sini jadi stand up comedy, jadi ngelawak sendirian kan bahasa Indonesianya gitu. Nah, Bah, dulu tuh kalau di Empat Sekawan tuh yang paling nyebelin siapa sih Bah? Yang paling iseng gitu, yang paling rese ada nggak Bah? Yang paling iseng? Yang paling rese. Apa semuanya nyebelin? Apa semuanya iseng? Ada nggak? Yang paling nyebelin siapa? Kalau dalam kondisi normal sih ya semua baiklah. Kalau iseng Bah. Kalau yang iseng-iseng ya yang lebih banyak slapsticknya kan Eman Kurniadi. Eman dia kita sangat berharap dia kalau masuk itu nggak usah banyak bicara. Kemudian didampingi oleh Ginanjar yang banyak ngomong, dia yang nggak ngomong. Itu mesti diciptakan lawakan yang nyambung antara yang nggak ngomong dengan yang banyak ngomong. Yang gaya gerak-gerakan. Sehingga biasanya trik pidato. Eman yang pakai gerakan, Ginanjar yang pidato. Saudara-saudara, selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak kan. Nah, itu Ginanjar yang ngomong, dia yang meragakan gitu kan. Itu tertantang kita untuk menciptakan itu. Dari dia bisa 15 menit loh, 20 menit. Eman, Ginanjar yang di belakang pidato, Eman yang bergerak gitu. Wah, lucu. Luar biasa lah pokoknya kalau udah ada 2 kolaborasi itu gitu ya. Ditambah lagi Om Dery. Wah. Iya, tukang bakar suasana kan. Nah, gitu, iya deh. Oke deh, kita udah di penghujung segmen nih. Udah tergali semua belum, Mbak? Udah dong, udah di penghujung segmen. Nah, tapi kurang satu nih, Bah. Sekarang tuh humorian semua tuh mau denger nih kata-kata motivasi atau kata-kata apa ya? Iyalah, kata-kata motivasi nih sesuai Abah nih, dari Abah Komar nih, apa nih Bah? Buat teman-teman semua. Ya, teman dan sahabat. Orang pintar itu biasa. Orang hebat itu luar biasa. Tapi orang beranilah pemenangnya. Jadi pemberani. Orang pintar biasa, orang hebat biasa, tapi orang beranilah pemenangnya, gitu ya, Bah? Orang pintar itu biasa, orang hebat itu luar biasa, tapi orang yang beranilah pemenangnya. Mantap. Satu. Kemudian, kalau kau takut gagal, berarti kau tidak pantas untuk menjadi orang sukses. Oke deh, keren banget dari tadi nih perbincangan kita nih humorian semuanya. Nah, ini di terakhir segmen banget nih, Bah, kita punya 3 foto namanya Humemoria. Jadi di sini ada 3 foto yang Abah harus jelasin situasinya apa sih saat itu. Tunjukin Bah, coba ke kamera, Bah. Kangen gak, Bah? Ya salam. Oke.
Tuh foto siapa aja tuh, Bah? Ini tuh lagi di mana tuh, Abah? Di Indonesia hanya ada seorang pelawak. Haji Nurul Qomar Esas MM. Baru kandidat doktor, belum jadi doktor. Doktornya nanti insya Allah 2022 didoakan segera. Sidang disertasi, insya Allah lancar. Baru satu orang pelawak, Haji Nurul Qomar SSMM, seorang pelawak dari Tomtam Group dan Paskawan yang dipercaya menjadi rektor. Rektor Universitas Muhadis Setiabudi Brebes. Dan dari sini kemudian ada cerita khusus dan itu menjadi School of Life, sekolah kehidupan yang harus Haji Qomar jalankan. School of Life. Setiap orang itu adalah guru, setiap tempat adalah sekolahan. Kita harus banyak berguru pada semua orang dan sekolah di setiap tempat. Ini dia foto waktu pelantikan jadi rektor. Wah, ini dia nih. Masih inget ya berarti, Bah? Oke, yang kedua, Bah. Kedua. Ini Paskawan sering dipercaya untuk menjadi tim kampanye dari kandidat tertentu. Oke. Kayaknya ini kampanye karena dia kasih angka. Ya, kampanye dari kandidat tertentu. Oh gitu. Gitu. Ini syuting salah satu sinetron di stasiun TV kita. Apa itu perannya, Bah? Masih inget gak? Ini perannya kalau nggak salah. Ini kayaknya di Lika-Liku Laki-Laki. Oh, Lika-Liku Laki-Laki. Ya, gitu Pak ya. RT. Oh, Pak RT. Ya, Abah jadi Pak RT. Ngerokoknya. Iya benar. Ya. Ini bertiga sedang dalam Kampanye kampanye. kayaknya. Nah, itu siapa tuh ganteng-ganteng tuh? Dulu Haji Qomar pernah menjadi duta aksara nasional. Ini posisinya Paskawan dan ketika Haji Qomar sedang berada di lembaga tinggi negara, anggota DPR RI. Gitu, ini sedang ada dalam satu acara program percepatan pembebasan buta aksara di beberapa daerah. Dan ini fotonya. Oke. Program kita membantu program pusat pemerintah pusat, program percepatan pemberantasan buta aksara. Aksara Latin. Ini foto pemotretannya gitu ya, Bang? Ya, foto pemotretannya. Ini awal sekali. Itu awal sekali. Ini tahun 91. Iya. Semua masih pada ganteng. Sampai sekarang juga ganteng semuanya. Itu awal terbentuk Paskawan. Paskawan tahun 91. Kangen gak bakal ngeliat foto itu? Kangen. Dan Abah menyimpan foto ini benar-benar. Kita berharap Paskawan ini. Ada jilid 2-nya? Harus ada jilid 2. Ada masa kejayaan keduanya. Ya, amin. Kita juga berharap semuanya dan win. Dan itu pemicu untuk semua teman-teman grup lawak untuk lahir dan hidup kembali gitu. Luar biasa gitu. Pokoknya hidup dia lawak Sudahlah, Indonesia. ini Humoria Indonesia harus jadi pelopor. Kalau enggak dibikin Humoria Indonesia menjadi sebuah yayasan. Humoria Indonesia menjadi satu institusi yang kemudian kenapa tidak sekolah tinggi ilmu lawak misalnya, Akademi Lawak Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Humoria Indonesia. Amin. Semoga bisa sampai ke sana ya, Bah. Gitu. Nanti kita bantu buatkan desain programnya ke depan. Kita bicara Indonesia Emas 2045. Amin. Ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Ambil bagian. Humoria Indonesia mengambil momentum. Ngapain lagi jadi anak-anak bangsa Nusantara kalau nggak berbuat sesuatu yang terasa sama anak-anak Nusantara. Iya bener, Bah. Luar biasa. Terima kasih Humoria Indonesia. Terima kasih juga buat saya Abah. sangat berharap
dibuat institusi yang resmi, Humoria Indonesia. Amin, 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 amin. Nggak apa-apa, biar banyak. Ada paguyuban pelawak Indonesia hidup lagi, majelis pengajian pelawak yang dikoordinir oleh pelawak Topik Lala, Papa TB, aktif, Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang sekarang periode Bang Haji Jarwo Kuat, Dery juga pernah jadi ketua umum, dan saya yang menyusun anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangganya, Mas Tri, Indro, saya, termasuk itu yang membuat itu. Ada Lembaga Humor Indonesia. Amin. Dulu, sekarang sudah tidak ada. Dulu dikelola oleh Pak Arwah Setiawan. Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Humoria Indonesia. Oke deh. Bikin institusi resmi aja. Oke deh Abah, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Luar biasa. Terima kasih, kita udah disediain waktu di sini untuk bertemu, untuk berbincang, untuk dapat ilmu dari Abah. Bayang sekali, terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Humorian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Humoria Indonesia. Bye bye, sayonara.